Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang regresi linear sederhana dan berganda. Perkenalkan, nama saya Gina Lutfiah sebagai moderator dan juga pemateri 1, Farhan Fauzi sebagai pemateri 2, Putri Oktavia sebagai pemateri 3, dan Alfiandi sebagai pemateri keempat. Pertama, analisis regresi linear sederhana. Dibedakan menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi sederhana apabila variabel X hanya mempengaruhi variabel Y saja. Sedangkan regresi berganda apabila variabel X1 dan variabel X2 mempengaruhi variabel Y terhadap lebih dari dua variabel. Tujuannya adalah untuk melakukan prediksi variabel dependen melalui variabel independen. Model persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Kepada pemateri 2 dipersilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf jika ada suara berisik karena saya sedang di luar. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu persamaan regresi linear. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 9,260 ditambah 0,772. Next. Uji hipotesis analisis pada linear sederhana. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig jika nilai signifikan atau sig lebih besar alfa 0,05, artinya ada pengaruh persamaan makanan dan kebutuhan sehari-hari terhadap minat beli pelanggan di toko sembako Eko. Jika nilai signifikan atau sig lebih kecil alfa 0,05, artinya tidak ada pengaruh pemasaran makanan dan kebutuhan sehari-hari terhadap minat beli pelanggan di toko sembako Eko. Next. Uji hipotesis analisis pada linear sederhana. Dari hasil output di atas diketahui pada tabel sig 0,019, jadi nilai sig 0,019 lebih besar alfa 0,05, artinya jika ada pengaruh pemasaran makanan dan kebutuhan sehari-hari terhadap minat beli pelanggan toko Eko Sembako. Next. Analisis koefisien korelasi R. Dalam analisis korelasi ini terdiri dari dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi R sama dengan 0,432 memiliki kekuatan korelasi negatif kuat. Arah korelasi R sama dengan 0,432 positif atau searah. Next. Analisis koefisien determinasi R kuadrat. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat sama dengan R square sebesar 0,187. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya materi ketiga dipersilakan Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda memiliki fungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel X terhadap variabel independen, variabel Y. Adapun persamaan dari regresi linear berganda yaitu A sama dengan B1 X1 ditambah titik-titik B2 X2 ditambah titik-titik B12 N XN. Next. Tujuan analisis regresi berganda banyak digunakan untuk prediksi dan peramalan yang penggunaannya secara substansial tumpang tindih dengan bidang pembelajaran mesin. Dalam beberapa situasi, analisis regresi berganda
dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kasual antara variabel independen dan independen. Yang penting, regresi itu sendiri hanya mengungkapkan hubungan antara variabel independen dan kumpulan variabel independen dalam kumpulan data tetap. Manfaatnya, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Next. Hubungan simultan. A. Persamaan regresi linear. Dari tabel di atas dapat dilihat B1 sama dengan min 0,015, B2 0,002, A sama dengan 3.635. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 3.635 dikurang 0,015 X1 dikurang 0,002 X2. Next. Koefisien korelasi. R kuadrat sama dengan 0,187. Jadi, korelasi antara strategi harga dan strategi produk terhadap minat beli pelanggan merupakan korelasi positif. Next. Koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan diketahui 0,187 sama dengan 0,187 diubah dalam persen menjadi 18,7%. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya kepada Alfiandi dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Iya, terima kasih kepada moderator. Hubungan parsial, persamaan regresi linear berganda X1 terhadap Y. Berdasarkan output di atas, maka persamaan regresi linear berganda X1 terhadap Y yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 3.769 ditambah 0,15. Next. Persamaan regresi linear berganda X2 terhadap Y. Berdasarkan output di atas, maka persamaan regresi linear berganda X2 terhadap Y yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 2.845 ditambah 0,003. Next. Koefisien korelasi X1 terhadap Y. R sama dengan 0,432, jadi hasil koefisien relasi X1 terhadap Y adalah 0,432 atau korelasi positif kuat. Next. Koefisien korelasi X2 terhadap Y. R sama dengan 0,225, jadi hasil koefisien korelasi X1 terhadap Y adalah 0,225 atau korelasi positif lemah. Next. Koefisien determinasi X1 terhadap Y. R square sama dengan diketahui 0,432 sama dengan 0,432 diubah ke dalam persen menjadi 43%. Nilai koefisien determinasi adalah 0,0432 atau 43%, yang berarti bahwa X1 dapat menjelaskan Y sebesar 43%, sisanya 57% dihitung oleh variabel lain yang tidak diteliti. Next. Koefisien determinasi X2 terhadap Y. R square sama dengan diketahui 0,050 sama dengan 0,050 diubah ke dalam persen menjadi 5%. Nilai koefisien determinasi adalah 0,050 atau 5%, yang berarti bahwa X2 dapat menjelaskan Y sebesar 5%, sisanya 95% dihitung oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih semuanya. Itu saja. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.